Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 0320013997, kelas M. Di sini saya akan menjelaskan pengertian energi dan bentuk-bentuk energi. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang berarti kerja, sehingga energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan sesuatu kita memanfaatkan energi. Misalnya dalam berjalan kita menggunakan energi. Satuan internasional untuk energi adalah Joule, yang dilambangkan dengan J. Satuan lain untuk energi adalah kalori, yang dilambangkan dengan Kal. Hubungan keduanya adalah 1 kalori 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dirumuskan, tetapi energi dapat berubah bentuk ke bentuk yang lainnya, yang disebut dengan hukum termodinamika. Bentuk-bentuk energi. Energi yang paling besar pada dasarnya adalah energi matahari. Bentuk-bentuk energi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terbagi atas dua, yaitu energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda pada kedudukan atau suatu tempat tertentu. Energi potensial disebut juga dengan energi tempat. Contohnya, suatu bola diangkat ke atas kemudian dilepaskan akan jatuh lagi ke bawah atau ke tempat semula. Yang kedua, energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuan. Energi kinetik disebut juga energi tingkat kecepatan. Contohnya, sebuah mobil yang melaju semakin cepat, maka semakin tinggi pola energi kinetiknya. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh gerakan partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Semakin kuat getaran, maka semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Contohnya ketika bermain gendang, semakin kuat gendang yang dipukul, maka semakin besar gerakan dan bunyi yang dihasilkan. Yang ketiga, energi panas. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam benda. Contohnya ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air menjadi mendidih. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik, contohnya cahaya dan lampu. Yang kelima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contohnya senyawa dengan hasil dari makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Yang keenam, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan
radioaktif, contohnya penggunaan bom nuklir. Perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat dirubah bentuk lain. Berikut ini bentuk-bentuk perubahan energi. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak, yaitu makanan yang dimakan membuat kita dapat berjalan. Yang kedua, energi listrik menjadi energi panas, yaitu setrika untuk menggosok pakaian. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu penggunaan bel. Yang keempat, energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Yang kelima, energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu fotosintesis tumbuhan melalui matahari. Yang keenam, energi kimia menjadi energi gerak, yaitu bensin yang digunakan sebagai bahan bakar motor. Yang ketujuh, energi gerak menjadi energi listrik, yaitu kincir angin. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang digunakan dengan tujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau minyak bumi tanpa akibat atau masalah. Sumber energi alternatif yang pertama, matahari dengan menggunakan panas matahari secara langsung, contohnya pengering hasil pertanian. 2. Biogas, contohnya gas makanan dari kotoran hewan digunakan sebagai sumber energi listrik. 3. Air, contohnya sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Keempat, angin, contohnya sebagai sumber energi pembangkit tenaga angin. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.